Dalam kurikulum 2013, materi menulis fiksi itu mencakup ada 9. Yang pertama, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri. Di sini siswa dituntut untuk membuat atau menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri yang sudah diberikan atau yang berada pada buku. Nah, yang kedua ini melanjutkan cerita narasi. Di sini siswa dituntut untuk melanjutkan sebuah cerita narasi yang sudah diberikan atau yang berada pada buku yang sudah diberikan. Nah, yang ketiga ini menulis cerita rekan berdasarkan pengalaman. Di sini siswa dituntut untuk menulis sebuah cerita berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Nah, pengalaman ini bisa di saat mereka liburan atau pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah mereka alami. Nah, yang keempat ini melanjutkan isi pantun. Di sini siswa dituntut untuk melanjutkan sebuah isi pantun yang telah diberikan, entah itu gurunya yang memberikan atau yang sudah berada pada buku. Dan yang kelima ini menyusun karangan dari gambar seri yang diacak. Nah, yang pertama tadi menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri. Di sini siswa dituntut untuk menyusun karangan dari gambar seri yang diacak. Di sini siswa hanya menyusun mana nih gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan yang ketiga. Nah, yang keenam ada menulis prosa sederhana. Di sini siswa dituntut untuk membuat sebuah prosa sederhana. Dan yang ketujuh itu ada menulis puisi bebas. Di sini siswa dituntut untuk menulis sebuah puisi dan itu dibebaskan. Entah itu dia mau ngambil tema tentang alam, tentang sekolah, itu dibebaskan. Nah, yang ke-8 ada memparafrasekan puisi. Di sini memparafrasekan puisi maksudnya puisi itu memiliki makna yang sama, cuman memiliki kata yang berbeda atau diparafrase. Jadi, dia tidak menggunakan kata yang sama, tapi menggunakan kata yang berbeda dengan makna yang sama. Nah, yang ke-9 menulis drama sederhana. Di sini siswa dituntut untuk menulis sebuah drama sederhana. Tidak usah panjang, tapi dapat siswa pahami. Selanjutnya ada menurut Mulyadi 1998, model-model pembelajaran menulis fiksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada model pembelajaran menulis puisi. Nah, dalam model pembelajaran menulis puisi ini itu ada menjadi juru hipnotis. Semua itu dapat menjadi juru hipnotis. Nah, contohnya kita membuat puisi nih, kita akan tanpa sengaja kita pun telah menjadi juru hipnotis. Dan yang kedua, menulis keinginan dan harapan. Dalam ketika menulis sebuah fiksi, kita juga di sana telah menuliskan sebuah keinginan kita dan harapan kita. Entah itu keinginan kita untuk para pembaca dan harapan kita kepada para pembaca nih. Dan yang selanjutnya itu ada puisi namaku. Di sini kita dapat membuat puisi dengan nama kita sendiri. Nah, maksudnya puisi dengan namaku. Misalnya nama aku adalah Suciari. Kita membuat puisi dengan nama Suciari. Nah, yang selanjutnya menyusun puisi A, B, C, A, D. Di sini abjad nih. Kita menyusun puisi dari A sampai Z, tapi tidak terus-terusan sampai A sampai Z nih. Bisa sampai A, B, C, D, E. Sampai E saja, itu bisa. Tidak harus sampai Z. Yang penting abjadnya tuh urut. Nah, selanjutnya ini menulis imajinasi. Di sini kita menulis berdasarkan imajinasi kita. Kita membuat sebuah imajinasi. Wah, ini nih bisa nih buat ditulis. Jadi imajinasi kita bisa dituangkan dalam menulis fiksi. Nah, yang selanjutnya itu meniru model puisi yang sudah jadi. Nah, di sini kita bisa nih menirukan model puisi yang sudah jadi sebelumnya. Meniru model puisi yang sudah jadi ini itu bisa diikuti ketika kita sudah nih ada puisi, misalnya contoh kupu-kupu, kita mengikuti nih model puisinya kupu-kupu. Nah, itu namanya meniru model puisi yang sudah jadi. Selanjutnya model-model pembelajaran menulis cerpen. Yang pertama ada menceritakan gambar. Di sini kita menulis sebuah cerpen berdasarkan gambar yang telah diberikan. Kita menceritakan tuh gambar itu apa saja yang di dalamnya. Dan selanjutnya melanjutkan cerita. Di sini kita dituntut untuk melanjutkan sebuah cerita atau sepenggal cerita yang telah diberikan. Nah, yang selanjutnya ini mengawali cerita. Kita tuh mengawali cerita. Kita dapat memberikan tema nih. Temanya adalah sekolah. Nah, mengawali ceritanya itu sekolahku sangat indah. Sekolahku sangatlah menarik. Nah, itu juga bisa nih. Yang keempat itu ada ganti tokoh dalam sebuah cerpen itu
ada tokoh-tokohnya. Tokohnya itu bisa diganti. Yang tadinya yang bernama Ani bisa kita memakai bernama Ana. Yang tadi bernama Tanya kita ubah nih bisa menjadi namanya Rara atau siapapun itu. Kita dapat mengganti tokohnya. Nah, yang selanjutnya itu ganti setting. Ganti setting ini kita dapat mengubah latar atau tempatnya nih. Yang tadinya tempatnya di sekolah, kita bisa membuat tempatnya menjadi di rumah. Tapi berceritanya tetap sama. Nah, yang selanjutnya ini mengurutkan plot. Jadi dalam itu tuh kita disuruh mengurutkan saja plot-plotnya, mana yang pertama, kedua, dan ketiga.